Pembuatan daftar nominatif. Isi daftar nominatif. 1. Identitas lengkap pihak yang berhak. 2. Letak dan luas tanah. 3. Status dan bukti alas hak. 4. Data bangunan. 5. Data tanaman. 6. Data peralihan. Daftar nominatif terdiri dari 3 bagian. Judul daftar nominatif, isi daftar nominatif yang terdiri dari 19 kolom, dan terakhir kolom pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Satgas B. Data yang diperlukan dalam pembuatan daftar nominatif. 1. Peta bidang tanah. 2. Identitas pemilik tanah. 3. Surat bukti alas hak. 4. Dokumen lain yang berkaitan dengan adanya peralihan. Contoh penulisan untuk pemilik tanah langsung. Input data identitas pada kolom pemilik sesuai dengan data identitas pemilik tanah, yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Contoh penulisan untuk pemilik tanah sudah meninggal dunia, atau biasa kita kenal dengan warisan. Input data identitas salah satu ahli waris pada kolom pemilik sesuai dengan data identitas IKTP, yang terdiri dari nama disertai dengan jumlah ahli waris, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Contoh penulisan untuk pihak yang menguasai tanah berasal dari jual beli. Sertifikat alas hak belum balik nama ke pemilik tanah yang baru. Pada kolom pemilik, diinput data identitas pemilik awal sesuai data identitas IKTP, yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Pada kolom menguasai, menggarap, menyewa, diinput data identitas pembeli sesuai data identitas IKTP, yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Pada kolom keterangan, input data peralihan jual beli berdasarkan akta jual beli, perikatan jual beli atau jual beli di bawah tangan. Contoh penulisan pemilik tanah adalah pemerintah desa. Pada kolom pemilik, diinput nama pemerintah desa lokasi terdampak pengadaan tanah. Contoh penulisan pemilik tanah adalah badan hukum. Pada kolom pemilik, diinput nama badan hukum disertai dengan identitas pimpinan atau direktur utama badan hukum sesuai dengan akta pendirian. Input identitas pimpinan atau direktur utama badan hukum sesuai data identitas IKTP, meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Contoh penulisan pemilik tanah jika sudah terjadi jual beli kemudian disewakan. Pada kolom pemilik, diinput nama identitas IKTP sesuai pemilik dalam sertifikat. Pada kolom menguasai, menggarap, menyewakan, input identitas pembeli sesuai data identitas IKTP, kemudian ditambahkan data identitas IKTP penyewa meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat dan nomor induk kependudukan. Data bidang tanah meliputi nomor induk sementara, yang diperoleh dari nomor induk sementara pada peta bidang tanah. Kolom letak tanah diisi dengan nama dusun, kalurahan, dan kapanewon lokasi pengadaan tanah. Kolom status tanah, M untuk sertifikat hak milik, B untuk sertifikat hak guna bangunan, P untuk sertifikat hak pakai, TMA untuk letter C. Surat tanda bukti alas hak diisi dengan nomor sertifikat, nama pemilik tanah pada sertifikat dan luas sesuai sertifikat. Kolom luas diperoleh dari luas bidang tanah yang terdampak sesuai luas dalam peta bidang tanah. Diisi berdasarkan hasil pendataan Satgas BPU Bangunan dan untuk kolom tanaman diisi berdasarkan hasil pendataan Satgas B Pertanian. Kolom pembebanan hak atas tanah diisi apabila sertifikat menjadi jaminan bank, input nomor dan tanggal hak tanggungan dan menjadi jaminan pihak bank mana. Dalam hal terdapat perbedaan pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Pada kolom menguasai, menggarap, menyewa, input data pemilik bangunan sesuai data identitas IKTP yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor induk kependudukan. Untuk data bangunan letakkan sejajar dengan nama pemilik bangunan. Berlaku juga untuk pemilik tanaman yang berbeda dengan pemilik tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Junto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021,
Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 meter persegi dan tidak dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, dapat diberikan ganti kerugian. Bidang tanah tersebut masuk dalam daftar nominatif. Demikian panduan pembuatan daftar nominatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.